Nah, ini teman-teman, tabel yang di dalam database kita sudah membentuk relasi-relasi antar tabel yang dibutuhkan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Programmer Biru. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat relasi antar tabel yang ada di dalam database kita. Caranya bagaimana? Langsung saja ke pembahasan. Pertama, teman-teman buka dulu PHP My Admin-nya. Selanjutnya teman-teman bisa dipilih database yang hendak diubah atau dibuat relasi antar tabelnya. Selanjutnya teman-teman tinggal buka saja menu di paling atas pojok kanan dan pilih menu desainer. Inilah tempat kita menyeting atau membuat relasi antar tabel yang ada di dalam database kita. Pertama, teman-teman bisa merapihkan posisi tabelnya. Ya, untuk posisinya sesuai selera teman-teman saja ya. Yang penting lebih rapi agar lebih enak dilihat. Ini sedikit macet-macet. Oke, seperti ini saja. Nah, teman-teman, langkah pertama setelah kita merapikan tabel ini, teman-teman jangan lupa selalu untuk memastikan bahwa save lembar desainnya. Ini fungsinya buat apa? Fungsinya agar ketika teman-teman sudah merapikan posisi tabel-tabelnya, ketika nanti membuka menu lain, maka tidak berantakan lagi posisinya. Itu jika sudah di save. Tapi kalau misalkan belum di save, maka ketika buka menu lain dan buka desainer kembali akan berantakan lagi posisi tabelnya. Oke, kita buat nama, misalkan saya ini SPK, jadi SPK saja. Teman-teman namanya sesuaikan selera masing-masing ya. Oke, sudah tersimpan. Jadi yang dilakukan teman-teman pertama kali adalah teman-teman menentukan antara primary key dan foreign key-nya terlebih dahulu. Kita perhatikan masing-masing tabel yang kita miliki. Tabel user ini hanya ada primary key yaitu ID user, lalu hasil SAW ini. Nah, ini primary key yang atas yang ID hasilnya, lalu ID alternatif ini foreign key. Lalu ini ada primary saja, ini ada foreign key-nya, ini ada foreign key-nya 2. Lalu ini hanya ada primary key. Jadi teman-teman yang masih bingung antara primary key atau foreign key itu, jadi primary key itu kunci utama, foreign key itu kunci kedua. Jadi kunci kedua itu biasanya akan digunakan di tabel lain. Jadi kalau untuk primary key itu kunci untuk di tabel itu, sedangkan foreign key itu kunci yang bakal dipakai di tabel lain. Misal untuk ID alternatif ini sebagai foreign key, tapi ID alternatif ini digunakan juga di tabel lain, yaitu di tabel hasil digunakan juga ID alternatif. Kan sama-sama ID alternatif. Jadi untuk membedakannya, yang tabel alternatif ini ID alternatifnya sebagai primary key, sedangkan ID alternatif di tabel lain itu sebagai foreign key, yaitu dengan mengambil data di alternatif itu sendiri. Nah, caranya gimana untuk menghubungkannya? Teman-teman tinggal pilih create relationship.
Oke, sampai ada pilih kunci rujukan. Nah, kalau misalkan teman-teman bebas mengklik asal, itu ada peringatan harap pilih primary key atau kunci unik. Jadi kita prosedurnya atau aturan mainnya itu, pertama teman-teman klik dulu primary key-nya, baru setelah memilih primary key selanjutnya memilih foreign key. Jadi untuk menghubungkan antara primary key dan foreign key di tabel lain, seperti itu. Jadi sebelum kita merelasikan antar tabel, tentu kita harus membuat foreign key terlebih dahulu. Karena apa? Karena ketika kita buat misal ID alternatif, lalu pilih foreign key, diklik, lalu OK, maka akan muncul peringatan galat indeks hilang pada kolom, karena kita belum menentukan foreign key ini di tabel kita. Caranya gimana? Jangan bingung, tenang, dilihat dulu yang ada foreign key-nya ada di tabel mana saja. User tidak ada, hasil Vicor ada, lalu kriteria nggak ada, penilaian ada, subkriteria ada, alternatif nggak ada, hasil SAW nggak ada. Ada. Jadi teman-teman tinggal dilihat aja yang ada foreign key-nya di sebelah mana saja. Ini ada di hasil SAW dan Vicor-nya, lalu di penilaian dengan di subkriteria. Oke, langsung saja kita buka masing-masing tabelnya untuk mengubah field-nya menjadi foreign key. Tadi di hasil SAW, setelah terbuka, teman-teman tinggal buka di bagian struktur. Selanjutnya di sini kan sudah ada primary key. Jadi primary key itu tandanya ada kunci warna emas. Selanjutnya teman-teman ingin membuat ID alternatif ini menjadi foreign key. Jadi teman-teman tinggal dipilih centang bagian ID alternatifnya, lalu klik index. Maka otomatis akan menjadi foreign key, tandanya menjadi kunci berwarna abu-abu ini. Nah, caranya sangat gampang, bukan? Jadi teman-teman tinggal diubah semua di hasil Vicor juga. Jadi tinggal dijadikan foreign key juga setiap tabel yang ada sesuai kebutuhan teman-teman ya. Bagian struktur, di sini ID hasil Vicor-nya ini primary key, lalu ID alternatifnya kita ubah menjadi foreign key, tinggal klik index. Oke, sudah. Selanjutnya di bagian penilaian, di bagian struktur, di sini ada dua foreign key, primary key-nya ID penilaian, lalu foreign key-nya itu ID alternatif dan ID kriteria. Teman-teman tinggal dipilih dua-duanya saja langsung, lalu klik index. Oke, sudah menjadi foreign key semua. Dan terakhir di bagian subkriteria, bagian struktur, oke. Selanjutnya ID kriteria kita buat foreign key. Setelah kita sudah menentukan foreign key masing-masing tabel yang ada foreign key-nya, selanjutnya kita kembali lagi ke designer.
lainnya di sender. Teman-teman tinggal mengatur relasi antar tabelnya saja. Oke, create relation, pilih kunci rujukan. Jadi pertama dipilih dulu untuk primary key-nya. Jadi untuk hasil VCore ini ada ID alternatif sebagai foreign key-nya. Jadi di tabel alternatif, ID alternatif kita klik, kita arahkan ke ID alternatif yang foreign key-nya. Nah, teman-teman di sini bakal ada pilihan. Jadi teman-teman ada on delete dan on update. Pilihannya itu ada just shader, set null, no action, dan restrict. Ini maksudnya gimana? Saya akan menjelaskan sedikit mengenai fungsi-fungsinya. Jadi chasade ini intinya teman-teman, jika di primary key dihapus, maka data tabel yang ada di foreign key juga akan ikut terhapus. Jadi untuk yang set null ini jika misalkan dihapus, maka datanya nggak ikut terhapus tapi akan otomatis menjadi null nilainya. Lalu untuk no action ini jika dihapus tidak terjadi apa-apa, tidak mempengaruhi tabel lainnya. Lalu restrict ini jika dihapus tapi digunakan di tabel yang lainnya, maka tidak bisa dihapus. Karena misal gini, teman-teman menghapus di hasil VCore ini, tapi sedangkan primary key-nya itu ada di tabel alternatif. Jadi teman-teman kalau misalkan mau menghapus di sini, teman-teman nggak bisa menghapusnya, melainkan jika ingin menghapus harus menghapus dari sumbernya, dari ujungnya itu, yaitu lahirnya di mana gitu, di ID alternatif itu yang sebagai primary key berasalnya. Jadi intinya untuk menghapus maka tidak bisa menghapus kecuali dari tabel sumbernya. Ini kita pilih chasade saja, on update-nya kita pilih chasade. Oke. Nah, ini sudah membentuk relasi ya antara tabel hasil VCore dengan alternatif. Nah, selanjutnya teman-teman hubungkan tabel yang lainnya, create relationship. Lalu untuk hasil SAW ini ID alternatif, kita klik ini, lalu pilih foreign key-nya. Ini kita samakan saja semuanya cascade. Oke. Oke, sudah membentuk relasi ya. Nah, ini adalah cara yang pertama. Ini ada cara lain, caranya bagaimana? Jadi teman-teman misal ingin menghubungkan relasi tabel penilaian ini, jadi dipilih saja tabel penilaian. Ini cara keduanya. Nah, teman-teman buka bagian struktur. Ini kan ada dua foreign key, artinya dua ini akan dihubungkan ke dua tabel lainnya. Jadi caranya gimana? Teman-teman bagian tampilan hubungan ini kita pilih. Nah, di sini teman-teman tinggal dipilih saja untuk kolomnya. Oke, ID penilaian ini kan sebagai primary key, ID kriteria ini foreign, ini juga foreign. Jadi kita pilih yang ID alternatif dulu. Dan tabel ini adalah tempat dari primary key-nya. Kita lihat dulu tadi primary key ID alternatif itu kan sumbernya di tabel alternatif. Nah, ini akan otomatis muncul. Selanjutnya kan masih ada satu lagi,
yang ID kriteria, teman-teman tinggal add constraint, lalu pilih ID kriteria pada tabel kriteria. Nah, untuk perlakuannya teman-teman tinggal dipilih saja sesuai kebutuhan dari sistem teman-teman. Selanjutnya tinggal diklik simpan. Oke, berhasil. Selanjutnya satu lagi di bagian subkriteria. Struktur. Lalu tampilan hubungan. Nah, teman-teman tinggal dipilih ID subkriteria ini kan sebagai primary key. Primary key itu biasanya paling bawah. Lalu ID kriteria inilah sebagai foreign key-nya. ID kriteria pada tabel kriteria. Ini kita buat cacade semua aja sesuai kebutuhan teman-teman ya. Lalu klik simpan. Selanjutnya teman-teman buka lagi di database-nya, lalu di bagian desainernya oke, maka otomatis di sini akan terrelasi yang sudah kita setting tadi. Teman-teman tinggal rapihkan posisinya. Nah, ini teman-teman tabel yang di dalam database kita sudah membentuk relasi-relasi antar tabel yang dibutuhkan. Jadi pada tahap ini kita sudah selesai. Caranya mudah bukan? Buat teman-teman jangan bingung, ini masih ada satu tabel yang tidak memiliki relasi sama sekali karena memang tabel user ini berdiri sendiri, jadi tidak terrelasi dengan tabel lainnya. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Buat teman-teman yang masih ada kendala atau masih kebingungan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen. Pokoknya subscribe channel ini agar dapat berkembang dan dapat memberi manfaat lebih luas lagi. Terima kasih untuk pembahasan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.